Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan kepada Bapak Jian Amore, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan, tapi izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Eka Putri dengan NPM 213. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pendidikan Digital dan Isu Etika Sebuah Kajian Filsafat Pendidikan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Di sini latar belakang saya yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita untuk berinteraksi, bekerja, dan belajar. Pendidikan digital yang mencakup penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses belajar mengajar menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk meningkatkan akstabilitas dan fleksibilitas pendidikan, namun transformasi ini juga menimbulkan berbagai isu etika yang perlu dipertimbangkan dalam konteks rumusan masalah dan tujuan. Di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan ruang lingkup pendidikan digital dalam konteks filsafat pendidikan? Yang kedua, apa saja isu etika yang muncul akibat penerapan? Yang ketiga yaitu apa peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan digital beretika? Tujuannya yaitu dapat mengetahui definisi dan ruang lingkup pendidikan digital dalam konteks filsafat pendidikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja isu etika yang muncul akibat penerapan teknologi dalam pendekatan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja peran masyarakat dan orang dalam mendukung pendidikan digital yang beretika. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi pendidikan digital. Menurut Keynes 2021 dalam buku The Digital Teacher, pendidikan digital adalah pendekatan yang memungkinkan transformasi dalam cara belajar dan mengajar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel berbasis pada teknologi yang berkembang serta mempercepat penyebaran informasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup pendidikan digital dalam filsafat pendidikan mencakup beberapa aspek yang saling terkait, yaitu yang pertama pembelajaran daring atau hibrida, yang kedua yaitu akses dan inklusif pendidikan, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, yang keempat yaitu personalisasi pembelajaran, yang kelima sumber belajar digital, yang keenam pengembangan kompetensi digital. Isu etika dalam pendidikan digital. Isu etika dalam pendidikan digital, isu privasi adalah salah satu yang paling mendasar dalam penerapan teknologi. Menurut teori informational privilege oleh Helen Nissenbaum, privasi adalah konteks aliran informasi yang sesuai dengan norma sosial tertentu. Ketika teknologi, kemungkinan pengumpulan data dalam jumlah besar seringkali terjadi pelanggaran dan norma-norma privasi ini. Selanjutnya yaitu isu etika dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai privasi dan keamanan data. Dalam pendidikan digital, pengumpulan dan penguatan data siswa menjadi sangat penting. Yang kedua yaitu kesenjangan akses digital divide. Salah satu tantangan besar dalam pendidikan digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi atau koneksi internet yang memadai. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Dengan semakin dominannya penggunaan teknologi dalam pendidikan, ada kekhawatiran bagi siswa akan semakin ketergantungan pada teknologi dan kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan berinteraksi secara langsung dengan sesama siswa dan guru. Yang keempat yaitu pengaruh teknologi terhadap struktur kekuasaan dalam pendidikan.
Pendidikan digital berpotensi sebagai memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Platform pendidikan yang dikelola oleh perusahaan besar seperti Google, Microsoft, atau platform atau learning lainnya dapat mempengaruhi konten akses informasi yang diberikan kepada siswa, yaitu peran masyarakat dan individu dalam mendukung pendidikan digital beretika. Peran masyarakat dan individu dalam mendukung pendidikan digital yang beretika. Pendidikan digital yang beretika memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan individu, untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Peran masyarakat dan individu dalam mendukung pendidikan digital yang beretika yaitu ada 3. Yang pertama, peran masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu mendorong kebijakan inklusif dan mengawasi penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu peran pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai, menyusun kebijakan pendidikan digital yang etis. Yang ketiga yaitu peran individu dan guru dan siswa. Guru menggunakan teknologi dengan baik, guru mengajarkan literasi digital, siswa mengembangkan etika digital. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan etika yang kompleks dalam konteks filsafat pendidikan. Pendekatan ini harus dipandu oleh nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Isu sebagai privasi data, kesenjangan akses, dan risiko ketergantungan teknologi memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, pendidik, dan individu sangat penting untuk menciptakan konsisten pendidik digital yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Undur mangkola walatang dur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.